Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang kriteria agama Buddha, yaitu yang berada pada bab 3. Nah, kriteria agama Buddha itu apa saja? Kita langsung saja. Ya, agama Buddha dibabarkan oleh Buddha Gautama sebagai hasil pencerahan yang diperolehnya di bawah pohon Bodhi. Ya, memang guru agung kita selama 6 tahun menyiksa diri, pergi ke sana kemari, yang akhirnya bisa mencapai pencerahan sempurna dengan sendirinya. Kita lihat profil Buddha Gautama. Beliau lahir pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini atau India Utara. Lambat laun ketika masih berada di istana, Pangeran Siddhartha itu, atau sebelum menjadi Buddha namanya Pangeran Siddhartha, beliau menikah pada 16 tahun. Namun setelah menikah, karena berbagai banyak hal yang akhirnya sang Pangeran Siddhartha ini meninggalkan keduniawian, pergi ke sana kemari, dan akhirnya beliau pada usia 35 tahun beliau mencapai penerangan sempurna di Buddha Gaya atau Bodh Gaya. Selama itu, setelah mencapai penerangan sempurna, sang Buddha ini tidaklah berdiam diri, melainkan mengajarkan Dharma atau ajarannya selama 45 tahun. 45 tahun ini tidaklah mudah. Banyak kesulitan-kesulitan, banyak rintangan yang dihadapi oleh sang Buddha. Setelah itu, parinibbana atau wafatnya sang Buddha itu berada di Kusinara pada usia 80 tahun. Ya, sang Buddha parinibbana pada usia 80 tahun. Semua ajaran Buddha Gautama sekarang ditulis di dalam kitab suci Tripitaka, itu dalam bahasa Sanskerta, atau Tipitaka itu dalam bahasa Pali. Tri berarti ada 3. Terdiri apa saja Tripitakanya? Yang pertama adalah Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka ini berisi tata tertib atau peraturan bagi para biku dan bikuni yang meninggalkan kehidupan atau kehidupan duniawi, menjalankan kehidupan biku atau bikuni. Yang kedua itu Sutta Pitaka yang berisi tentang khotbah-khotbah Buddha. Selama 45 tahun sang Buddha mengajarkan ajarannya. Khotbah-khotbah Buddha ini dijadikan satu. Dan yang ketiga itu adalah Abhidhamma Pitaka, berisi tentang ajaran metafisika dan ilmu kejiwaan yang merupakan ajaran tertinggi agama Buddha dan merupakan filsafat ajaran Buddha. Ini mempelajari dalam diri masing-masing atau mempelajari dirinya sendiri.
Selanjutnya, ya, pokok dasar ajaran Buddha adalah yang pertama itu ada 4 kesunyataan mulia. Cattari Arya Sacani itu ada 4. Yang kedua, hukum 3 corak umum, tilakana. Yang ketiga, hukum sebab musabab yang saling bergantungan, atau paticca samuppada. Yang keempat, hukum karma. Yang kelima, hukum kelahiran kembali atau punarbawa. Nah, itu pokok dasar dari ajaran Sang Buddha. Selanjutnya, tadi mempelajari pokok-pokok ajaran Sang Buddha, di sini juga diajarkan atau di dalam agama Buddha itu ada 4 hari raya yang paling penting. Yang pertama adalah Hari Raya Waisak. Biasanya diperingati pada bulan Mei atau Juni. Hari Raya Waisak ini memperingati 3 peristiwa penting yang terdiri dari Pangeran Siddhartha lahir pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Peristiwa yang kedua, Petapa Gotama menjadi Buddha pada tahun 558 sebelum Masehi di hutan Gaya atau di Bodh Gaya. Yang ketiga, Sang Buddha parinibbana atau wafat pada tahun 543 sebelum Masehi di Kusinara. Itu Hari Raya Waisak. Hari Raya yang kedua itu Hari Raya Asada. Hari Raya Asada ini biasanya diperingati pada bulan Juli atau Agustus. Sebenarnya Hari Raya Asada ini disebut Hari Dharma. Ada kejadian penting pada bulan Asada. Yang pertama, Buddha mengajarkan Dhamma pertama kalinya kepada siapa? Kepada 5 orang pertapa. Yang ada pada poin kedua. Dhamma diajarkan kepada 5 orang pertapa yang yaitu siapa saja? Ada Asaji, ada Mahanama, ada Kondana, ada Bodhiya, dan Wapa. Nah, setelah itu terbentuknya persaudaraan para biku atau dibilang sudah lengkap. Di situ ada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadinya sudah ada terbentuknya Triratna. Selanjutnya, Hari Raya Katina. Hari Raya Katina ini biasanya diperingati pada bulan Oktober sampai November. Hari Raya Katina dikenal sebagai hari berdana kepada Sangha. Dana yang diberikan berupa jubah, obat-obatan, makanan, dan tempat tinggal atau kuti. Biasanya sebelum merayakan Hari Katina, para biku atau bikuni itu melaksanakan wasa. Wasa sendiri itu adalah berdiam diri selama 3 bulan di wihara masing-masing. Baru setelah selesai wasa, baru ada Katina atau persembahan sanghadana. Setelah ada Katina, itu ada Hari Raya Magha Puja. Hari Raya Magha Puja diperingati pada bulan Februari atau Maret. Hari Magha memperingati perkumpulnya para biku,
di Wihara Weluwana Arama. Buddha menyampaikan inti ajarannya, yaitu janganlah berbuat jahat, berbuatlah kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Nah, pada intinya, kriteria dalam agama Buddha tentu saja ada tempat ibadah agama Buddha yang disebut cetia, maha cetia, lalu dikenal dengan ada nama wihara, mahawihara, dan arama. Umat Buddha beribadah biasanya pada pagi dan sore dengan membaca parita. Dan kebaktian secara bersama biasanya dilaksanakan pada hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Karena banyak yang tidak bekerja. Jadinya supaya bersama-sama beribadah bersama itu biasanya pada hari Minggu. Seperti kita semua sama anak-anak di sini, ya kan? Kita setiap hari Minggu melaksanakan puja bakti sekolah minggu, diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu dilaksanakan bersama-sama. Dari misalkan kelas 7, kelas 8, kelas 9, ya kita bersama. Kalau di sekolahan beda, cuma hanya satu kelas seperti itu. Kalau hari Minggu kita bersama-sama. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Namun, sebelum saya tutup, itulah kriteria agama Buddha yang terdiri dari, tadi ada kelahiran Buddha, Buddha mencapai apa? Penerangan sempurna, dan terus ada Sang Buddha Parinibbana. Dan di situ juga dikenalkan 4 hari raya agama Buddha. Ada hari raya Waisak, Asada, Katina, dan Magha Puja. Nah, cukup sekian pembelajaran pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Saya akhiri. Sotyotu Namo Buddhaya.